kita itu jadi diri sendiri loh. Nggak perlu kita nunjukin sesuatu ke orang lain, sesuatu yang bukan diri kita sendiri. Saya Corner, let's go. Kembali lagi di Corner, let's talk. Kali ini kita kedatangan guest star yang kita tunggu-tunggu. Saat ini kita bersama Ibu Fala Sifatul Fala, SPSI MA, selaku dosen Fakultas Psikologi Unisula yang akan nemenin kita berbincang, ngobrol-ngobrol santai tentang beberapa hal yang mungkin jadi isu saat ini ya. Untuk opening session kita sapa Ibu dulu. Halo Ibu. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wiwi dan teman-teman semua. Oke, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Jumat berkah. Oke, alhamdulillah. Jadi kali ini kita mungkin mau bahas sedikit isu yang lagi happening ini Bu. Kali ini kan saat-saat ini itu apa ya Bu? Isu-isu seperti flexing, pamer, hedonisme itu sudah marak banyak terjadi. Tidak hanya kalangan papan atas, selebriti, pejabat, bahkan sudah masuk ke ini ya kalangan urban. Anak-anak muda sudah mulai ingin menunjukkan jati diri melalui flexing gitu ya. Kira-kira sebenarnya gimana sih Bu dari sudut pandang psikologi, sebenarnya flexing itu seperti apa ya Bu? Kalau flexing sendiri kan dari kata flex gitu ya. Kalau flex itu kalau dalam istilah bahasa Inggris gitu ya, itu aslinya flex itu membengkokkan badan. Jadi makanya kalau orang bilang badannya fleksibel itu orangnya gampang bengkok-bengkok gitu ya. Nah terus sekitar seingat saya tahun 2014 itu ada satu lagu gitu ya, lagu semacam lagu rap gitu yang judulnya kalau nggak salah itu No Flex Zone. Itu yang intinya memberitahu ke audiens gitu ya, supaya kita itu jadi diri sendiri loh. Nggak perlu kita nunjukin sesuatu ke orang lain, sesuatu yang bukan diri kita sendiri. Nah akhirnya istilah flex itu berkembang ketika itu biasanya ditujukan untuk orang-orang yang memamerkan sesuatu, showing off gitu ya, memamerkan sesuatu. Biasanya ini berkaitan dengan materi sesuatu yang mewah, sesuatu yang mahal secara material gitu ya, dari sisi uang gitu tinggi nilainya, tapi dari sisi uang gitu. Dan ada sedikit konotasi negatif, soalnya karena flexing itu biasanya bagi banyak orang itu annoying gitu ya. Annoying itu apa sih? Ganggu, nyebelin gitu ya, lihat gitu. Nah, jadi flexing itu seperti itu. Jadi ketika orang pamer gitu ya, showing off, dan biasanya banyak dilakukan di media sosial kalau sekarang. Iya. Hanya kita juga perlu tahu bahwa dalam perilaku keseharian orang-orang itu kadang-kadang banyak juga orang melakukan flexing ini yang bukan hanya di media sosial, tapi sehari-hari. Contoh ini ya, kayak misalnya remaja, mahasiswa, anak sekolah, remaja, atau orang-orang pada umumnya lah. Ketika mereka datang ke suatu tempat, mungkin ibu-ibu datang ke arisan, atau bahkan mahasiswa datang ke kampus, atau remaja datang ke teman-temannya, kemudian mereka membawa barang yang ingin ditunjukkan, aku punya ini loh gitu. Saya pernah lihat di sosial media itu ada anak-anak SMA gitu ya, itu sampai memaksa membawa handphone, telepon seluler itu milik kakak iparnya, karena kakak iparnya punya iPhone. Nah, dia nggak punya, dibawa ke sekolah, maksain meskipun kakak iparnya itu butuh iPhone-nya itu untuk dia sendiri, tapi dibawa supaya orang-orang tahu bahwa ini saya punya iPhone loh gitu. Ini juga flexing ini, meskipun itu dilakukan bukan oleh selebriti gitu ya, dan bukan di media sosial. Tapi kita banyak lihatnya di media sosial ya, yang orang-orang nunjukin benda-benda merek, benda-benda yang mewah, barang mewah gitu. Nah, influencer yang mungkin ini ya Bu, menunjukkan bahwa ini hanya sekian harganya, padahal memang itu dibanderol dengan harga yang mahal, memang untuk menunjukkan bahwa orang itu mampu ya Bu ya. Sebetulnya malah orang-orang yang melakukan flexing ini pengen dilihat
bahwa dia tuh punya sesuatu yang mahal gitu. Dia pengennya itu kelihatan mahal. Kelihatan gitu. mahal. Oh. Karena ini ya kalau dari sisi psikologis itu akar dari flexing ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang insecure. Jadi sebetulnya akar psikologis dari perilaku flexing itu insecurity. Nah, secara psikologis. Jadi ketika orang merasa nggak aman dengan dirinya sendiri, kemudian mungkin merasa kurang diterima di lingkungan, nah itu dia akhirnya mengatasinya, copingnya dengan flexing. Nah, tapi kalau misal flexing dengan pencapaian, apakah itu tergolong dengan flexing? Kan biasa banyak nih Bu sekarang yang tidak memamerkan harta tapi memamerkan prestasi, jabatan, pencapaian itu apakah itu juga masuknya flexing atau gimana ya Bu? Tergantung tujuannya ya. Kalau kita melihat arti flexingnya secara luas aja lah, misalnya untuk memamerkan ya ini juga termasuk memamerkan ya. Tapi kalau kita bicara soal positif negatifnya, baik atau buruknya ya kita lihat tujuannya. Misalnya pada umumnya flexing itu memang berdampak negatif ya, sesuatu yang negatif. Tapi kadang-kadang gitu ya, perilaku flexing kadang-kadang juga dibutuhkan. Ya, pada konteks tertentu, tapi terbatas. Misalnya memang diniati mau marketing. Ya benar gitu ya. Marketing itu kan ya, dan itu memang sesuatu kebutuhan ekonomi ya. Memang kita misalnya mau memasarkan sesuatu, kemudian kita pakai untuk flexing gitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kadang-kadang flexing itu memang dibutuhkan dan berguna pada situasi misalnya kita berhadapan dengan orang yang sombong atau orang yang banyak meremehkan atau merendahkan orang lain untuk menunjukkan bahwa ini loh, saya tidak seperti yang kamu rendahkan atau orang itu, atau bukan cuma kamu yang hebat, ada orang yang hebat. Tapi memang harus wajarnya aja, sesuai tujuannya. Kalau udah berlebihan ya nanti jadi sama aja ya. Ya malah aja flexing gitu. Ya malah adu kemewahan jadinya seperti itu. Kalau misal ini Bu, apa perbedaan yang mendasar ya Bu antara flexing sama membangun personal branding? Karena biasa ada orang-orang yang dia membangun personal branding seperti ini, jadi dia harus menunjukkan yang ini. Nah, untuk menghindari kesan flexing dari personal branding itu sebenarnya seperti apa Bu? Personal branding ini kan punya tujuan ya. Tujuannya memang membentuk image diri kita. Nah, ini biasanya orang yang melakukan personal branding itu melakukan itu memang untuk membangun citra, tapi ini bukan karena sebagai coping dari insecurity-nya. Ya, jadi bukan karena dia merasa nggak aman, bukan karena dia merasa self esteem-nya rendah, tapi memang ini ada kebutuhan khusus untuk personal branding. Kan tidak semua orang butuh membangun personal branding kan, hanya kebutuhan-kebutuhan khusus gitu. Nah, sementara orang flexing itu biasanya dilakukan untuk menambal kekurangan psikologis. Kalau secara psikologis, sebagian besar orang melakukan flexing itu tadi saya sebutkan insecure ya. Itu intinya adalah mereka itu self esteem-nya rendah, harga dirinya rendah. Sehingga ketika dia memamerkan materi, benda-benda mewah, dia seolah-olah ingin menambal kekurangan dirinya. Dia merasa saya ini kurang berharga, tapi saya akan menjadi lebih berharga kalau saya bisa menunjukkan saya punya barang mahal. Gitu ya Bu. Jadi kayak numpang di benda-benda itu gitu ya. Jadi numpang harga, numpang citra diri di benda-benda yang mahal. Kemudian kalau orang membangun personal branding itu kan tidak semata-mata pamer kemewahan kan, tapi ada kriteria khusus ya. Dia pengen membrandingnya itu gitu ya, membangun citra dirinya itu sebagai apa, seperti apa. Sementara flexing itu cenderung banyak dilakukan adalah pamer materi. Yang bahaya itu banyak orang flexing itu bukan sesuatu yang pantas dipamerkan juga gitu. Pertama, banyak orang flexing misalnya yang dipamerkan harta orang tuanya. Anak muda ya. Jadi apa sih yang mau dipamerkan itu? Apa keunggulannya orang yang cari duit orang tuanya ya. Itu pun kadang-kadang juga khalayak mempertanyakan ya, ini dari mana hasilnya halal apa enggak ya, sering ya yang di kasus-kasus. Kemudian banyak juga yang flexing yang dipamerkan bahkan bukan punya orang tuanya, tapi yang jelas bukan miliknya ya. Seperti tadi yang pakai punya kakak iparnya. Kemudian pernah juga kan kasus kita yang dengar ada selebriti yang
suka pernah dia membuat konten memamerkan mobil mewah. Iya, mobil mewah. Kemudian ketahuan ternyata itu mobil sewaan, mobil rental. Oh, iya, ada yang dari sewaan. Jadi kan pada akhirnya kan kita pertanyakan ini sebetulnya orang ini mau pamer apa gitu. Ya karena sebetulnya tujuannya itu bukan menunjukkan dirinya yang real, tapi dia mau menambal kekurangannya, rasa tidak amannya ya, insecurity-nya itu. Kemudian dia mau membangun harga dirinya dengan barang-barang mewah itu. Nah, yang jadi masalah juga flexing ini tidak akan membuat harga dirinya naik gitu. Artinya dengan dia numpang pada benda, justru secara personal itu harga dirinya akan semakin turun. Dia malah semakin nggak menghargai dirinya yang asli. Karena kalau nggak ada barang itu saya bukan apa-apa. Gitu. Kemudian ada lagi dampak negatifnya. Flexing bisa membuat orang memaksakan diri. Iya, memaksakan diri. Misalnya istri yang suka flexing, kemudian suaminya untuk memenuhi kebutuhan pamer istrinya, kemudian mungkin harus korupsi dan sebagainya. Akhirnya punya efek domino ya Bu untuk masalah-masalah di belakang gitu. Ada lagi yang misalnya mahasiswa atau anak sekolah gitu ya, yang pengen pamer misalnya pengen nunjukin ke teman-temannya saya punya barang bermerek gitu ya. Itu dia akhirnya pakai uang, misalnya uang SPP. Ya karena itu ada kasus-kasus seperti itu juga, yang orang tua datang ke kampus atau ke sekolah nanyain, saya kan udah bayar SPP anak saya, tapi di sini nggak ada datanya. Ternyata dipakai sama anaknya untuk beli barang-barang mewah, karena teman-temannya lihat dia punya barang mewah. Kemudian ada lagi yang misalnya ngomong ke ortu, saya butuh uang segini untuk SPP, misal katakanlah SPP-nya 20 juta, padahal ternyata nggak sampai segitu, jadi sisanya buat jadi memaksakan diri, bisa seperti itu. Untuk kasus-kasus flexing kan sekarang sudah marak ya Bu. Kemarin ada salah satu kasus yang sebenarnya buntut kasusnya ini menjadi panjang. Awalnya perkelahian, kemudian semakin kesini, oh ini ternyata ada yang menyangkut terkait flexing. Seperti kasusnya MD yang kemarin, kasus penganiayaan, dan akhirnya berujung pada kasus-kasus lain. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang psikologi terkait perilaku flexing yang dilakukan oleh MD ini, sampai kan dia beli mobil yang Rubicon, kemudian memodifikasinya sampai platnya semua, kemudian dipamerkan di sosial media, Instagram, seperti itu. Gimana sih sebenarnya Bu? Ya, di satu sisi sebetulnya ada hikmahnya ya. Jadi karena kasus ini viral gitu, viralnya karena penganiayaan, tapi ternyata di situ akhirnya terungkap hal lain seperti ada masalah korupsi di baliknya dan sebagainya. Tapi yang kita lihat juga di sini, ini sebetulnya membuktikan ya bahwa orang melakukan flexing ini untuk menutupi sesuatu yang tidak dia miliki. Jadi kan sempat terungkap ya bahwa misalnya prestasinya di kampus itu ternyata kurang memuaskan dan sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu caranya untuk meraih untuk membuat dirinya merasa punya sesuatu, untuk meningkatkan harga dirinya ya, meningkatkan self esteem-nya dengan cara dia menunjukkan benda-benda mewah yang dia merasa kalau saya punya ini, saya bisa menunjukkan ini, berarti saya ini cukup penting, saya cukup berharga, punya power juga, saya punya harga diri gitu ya. Karena memang banyak penelitian mengatakan pelaku flexing kebanyakan harga dirinya rendah, self esteem-nya rendah. Ya, itu insecure, harga dirinya rendah gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang pelaku flexing itu memiliki sesuatu yang ditutupi dengan flexingnya. Ya, tapi ya memang itu ada hikmahnya, karena kemudian orang kan akhirnya netizen ya, jadi netizen Indonesia yang luar biasa kemampuannya melebihi, kulik semua. Akhirnya terungkap bahwa loh, ini Rubiconnya aja bukan atas nama keluarganya, atas nama orang lain dan sebagainya. Kemudian sampai akhirnya KPK mengusut orang tuanya. Nah, ini adalah hikmah di balik itu, karena ternyata bisa terungkap hal-hal lain selain kasus penganiayaan, termasuk di sini flexingnya. Jadi kalau kita lihat kebanyakan orang yang flexing gitu ya, itu memang mereka itu membutuhkan
pengakuan atau validasi dari orang lain. Dan mengapa dia membutuhkan validasi dengan cara itu? Karena dia nggak mendapatkan validasi dari dirinya sendiri. Jadi dia butuh pengakuan dari lingkungan sosialnya. Tapi kalau misal untuk penanganan flexing itu bisa ditangani, bisa dihilangkan atau gimana ya Bu? Karena sejauh ini kan flexing malah semakin berkembang ya Bu. Gimana tuh Bu? Ya ini memang sebetulnya ada peran atau kontribusi masyarakat tuh ya. Jadi ada flex culture, budaya flex itu karena kalau namanya budaya itu kan berarti sudah menjadi cara hidup atau perilaku yang itu sudah menyebar menjadi lifestyle dari orang banyak gitu. Di satu sisi secara individual ya itu pasti bisa diperbaiki dengan cara kita lihat ke dalamnya apa sih yang menyebabkan dia flexing gitu. Kalau selebriti misalnya ya, selebriti atau selebgram dan sebagainya, mereka flexing kadang-kadang ini memang tuntutan pekerjaan. Karena orangnya sendiri nggak suka flexing gitu. Ada selebriti yang sehari-harinya ternyata saya nggak pernah beli barang, semua barang yang saya pakai ini barang endorse. Artinya apa? Dia nggak butuh sebetulnya, dia nggak butuh secara pribadi, dia nggak butuh memamerkan, itu hanya tuntutan pekerjaan cari uang gitu. Tapi dia sendiri sudah merasa kebutuhan psikologisnya terpenuhi, harga dirinya sudah terpenuhi. Jadi kalau orang ini melakukan flexing karena butuh pengakuan, nah ini harus kita bantu dengan cara bagaimana supaya dia merasa aman dan nyaman dengan dirinya sendiri, kemudian dia mendapat pengakuan tanpa harus menggunakan atau memanfaatkan barang-barang mewah itu. Ya. Tapi yang kedua, selain dari sisi individual, kita juga perlu mengedukasi masyarakat ya, karena mau nggak mau kita harus mengakui bahwa yang namanya flexing ini juga karena pengaruh ya. Ketika masyarakat itu kadang mengagumi, memuja-muja, mendewakan orang-orang yang dalam tanda kutip sultan. Ya, sultan. Crazy rich gitu ya. Sultan. Jadi orang yang menunjukkan oh dia kaya, oh dia barangnya bagus-bagus gini-gini, terus direspon secara positif oleh orang. Nah, jadi masyarakat, jadi akhirnya orang-orang itu juga menganggap bahwa oh flexing ini sesuatu yang bagus, oh flexing juga harus seperti ini, seperti mereka. Akan menjadi good influence ya Bu jatuhnya. Padahal harusnya kita membudayakan bahwa manusia atau orang itu berharga bukan karena harta bendanya, bukan karena barang-barang, bukan materi, bukan kemewahan, tapi dirinya. Ya, kalau orang punya harga diri dengan pribadinya, tanpa benda-benda itu pun dia akan dimanapun, kapanpun dia selalu berharga, selalu aman, selalu comfortable dengan dirinya sendiri. Tapi kalau orang terbiasa menyandarkan harga dirinya ke benda-benda seperti itu, begitu bendanya nggak ada, dia jadi kayak merasa kehilangan power, dan nggak ada kekuatan dan kekuasaannya ya Bu. Ya, seperti itu. Oke, berarti memang flexing ini dampaknya nggak cuma untuk diri sendiri, ternyata memberikan efek domino yang panjang ya Bu. Dan membuat orang iri ya. Benar. Kalau udah iri nanti juga memancing orang-orang untuk melakukan sesuatu supaya ingin seperti itu. Dan akhirnya banyak yang berbuat di luar kemampuannya. Nah ini udah semakin berbahaya. Makanya ada budaya korupsi dan sebagainya gitu. Terus satu lagi yang sekarang ini mulai marak dan mengkhawatirkan itu budaya berhutang. Dan ini mulai merambah anak muda juga ya. Bahaya karena sedang masyarakat udah sekali. Ini juga penyebabnya salah satunya karena pengen flexing. Sekarang untuk mengakses pinjaman itu mudah sekali sehingga keinginan untuk flexing itu semakin meningkat ya Bu. Meningkat karena bisa dipenuhi gitu. Jadi pinjamnya gampang, ngembaliinnya susah. Kalau pas waktunya ngembaliin, wah baru deh sampai kalau yang paling fatal sampai orang bunuh diri gara-gara utang kayak gitu. Nah ini sebetulnya sesuatu yang harus diwaspadai dan berbahaya ya. Ini sangat mengkhawatirkan. Tapi sebenarnya kalau budaya flexing sendiri itu Bu sudah muncul lama atau hanya karena pada tahun awal-awal 2014-an yang muncul istilah flexing baru mulai naik ke permukaan. Apakah budaya flexing ini sudah memang terjadi lama atau baru-baru aja? Kalau perilakunya ya, karena flexing ini kan pamer ya. Perilaku pamer sih sejak zaman dulu ada gitu. Hanya kan istilah itu yang tahun 2014 karena lagu itu, istilah flexingnya itu muncul karena lagu itu. Tapi di era modern ini flexing juga semakin menjadi-jadi karena adanya media sosial. Dulu nggak ada. Ya, dulu kan nggak ada media sosial. Jadi orang dulu kalau flexing ya pas
ada acara-acara misalnya ketemu sama di pesta gitu ya, arisan, reunion itu tempatnya flexing juga kadang-kadang. Nah, cuman sekarang kan karena ada internet, ada media sosial, orang flexing nggak perlu harus kumpul-kumpul, bisa anytime gitu ya, setiap saat di mana saja dia bisa melakukan itu. Jadi ini jadi semakin heboh gitu ya. Apalagi sekarang dunia perekonomian global yang juga kemudian membuat orang jadi mudah mengakses sumber keuangan tanpa memikirkan konsekuensinya. Ya, itu jadi ini berbahaya ya untuk menjadi salah satu hal yang mungkin urgent ya buat masyarakat supaya kita kita selaku agent of change itu bisa ada mengedukasi masyarakat bahwa dampak flexing memang seperti ini. Tapi kalau juga di masyarakat gayung bersambut dengan adanya flexing ini mungkin gimana itu Bu? Agak sulit kayaknya Bu menghadapi. Ya semuanya ini ya untuk perubahan-perubahan ini agent of change ini semuanya harus dimulai dari diri sendiri ya. Jadi kalau kita mau hal seperti ini tidak semakin meluas, tidak semakin merajalela, kita minimal mulai dari diri sendiri dulu. Biarkan orang seperti itu saya tidak tergoda. Orang-orang mungkin mengagumi mereka yang duitnya banyak, mengagumi sultan-sultan. Oh enggak, saya kagumi bukan saya mengagumi orang bukan karena mereka sultan, bukan karena duitnya banyak. Belum tentu itu benar juga ya. Nanti aja yang mereka pamerkan itu fake semua. Fake aja. Nah, kemudian ke orang-orang sekeliling kita dan baru nanti kalau kita cukup konsisten dan kuat itu nanti akan meluas ke masyarakat itu. Karena bagaimanapun juga memang yang namanya budaya itu budaya itu kan berarti sudah dilakukan oleh orang banyak ya, sudah meluas dan kita kalau mau mengatasi juga harus harmoni gitu dengan masyarakat itu. Terus jangan ikut-ikutan kalau misalnya lihat dia punya bajunya pakai ini Louis Vuitton kita nggak usah ikut-ikutan gitu aja gitu. Karena reaksi kita itu juga sesuatu yang nanti akan dilihat orang gitu dan akan mempengaruhi orang umumnya gitu. Seperti itu ya Bu. Berarti memang perlu kesadaran atas diri pribadi untuk mengatasi flexing. Dimulai dari mereka yang paham dan sadar untuk kemudian menyebarkan, memperluas pemahaman dan kesadaran ini pada orang banyak gitu ya. Oke. Kalau dari hasil penelitian sendiri Bu, tingkat flexing orang Indonesia itu kira-kira gimana Bu dari perbandingannya dengan yang ada di dunia? Maaf saya belum melihat perbandingan penelitian ini. Kalau dari penelitian yang memang sudah saya lihat adalah penelitian psikologi semuanya memang mengatakan kalau sumber dari flexing itu insecurity. Kemudian rendahnya self esteem itu penelitian-penelitian. Kalau jumlah flexingnya gitu ya per nationality atau per bangsa itu saya belum melihat penelitiannya. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Kemudian ada penelitian yang menarik nih. Jadi banyak orang yang melakukan flexing untuk dapat pengakuan, validasi dari orang lain, dan mereka mengira kalau mereka memamerkan benda-benda mewah, mereka bisa punya lebih banyak teman. Seperti itu. Bisa lebih disukai. Mereka mengira seperti itu. Mungkin itu tadi ya teman-teman pembahasan tentang flexing. Mungkin ada pesan dari Ibu Fala untuk teman-teman di luar sana dalam menghadapi fenomena flexing ini. Untuk generasi muda ya, be yourself. Jadi dirimu sendiri ya. Memang itu selalu klise kayaknya ya, klasik gitu selalu diomongkan. Tapi sebetulnya memang perlu karena banyak anak muda yang belum paham atau belum benar-benar melaksanakan ini. Kalau kamu jadi dirimu sendiri, kamu nggak akan tergoda untuk berusaha menampilkan dirimu yang nggak sesuai dengan dirimu sendiri gitu ya. Yang nggak sesuai itu misalnya, saya tuh sebetulnya kan bukan orang yang mampu membeli barang mewah. Kenapa kok saya harus maksain gitu menunjukkan? Kenapa saya harus posting sesuatu yang menunjukkan kemewahan kalau itu bukan diri saya sendiri? Kedua, value dan nilai kita itu jauh lebih besar dibandingkan materi. Jadi kita sebagai manusia, sebagai pribadi itu lebih penting daripada materi kita, ya. Jadi kalau pengen cari pengakuan, pengen flexing itu jangan benda, jangan kemewahan gitu ya, tapi dirimu sendiri gitu. Masih
sama-sama flexing masih mending kalau flexing prestasi. Iya. Ya, itu dibanding flexing barang-barang yang mewah gitu. Dan tidak usah terpengaruh. Satu lagi yang perlu diingat adalah kalau kita lihat orang itu pamer, flexing sesuatu yang mewah, ingatlah bahwa sebagian besar orang flexing itu insecure. Jadi sebetulnya mereka dibalik perilakunya yang suka pamer itu mereka insecure dan harga dirinya itu rendah. Jadi kita nggak usah iri, nggak usah jealous, nggak usah pengen kayak mereka. Jadilah diri sendiri gitu. Kalian mungkin lebih lebih percaya diri atau punya harga diri yang lebih tinggi daripada mereka-mereka yang flexing itu. Nggak usah jealous, nggak usah pengen seperti mereka. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi be confident and be yourself. Oke, saya Planar, let's pause.